Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bagian dan fungsi dari tulang panggul. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Veronica Bawa, NPM 23202101. Perkenalkan, nama saya Renata Ririnia, NPM 23202092. Perkenalkan, nama saya Noviana Seher, NPM 23202088. Perkenalkan, nama saya Sefirina Zahriana, NPM 23202121. Akan menjelaskan bagian-bagian dari tulang panggul. Yang pertama sakrum, yang kedua ilium, yang ketiga isium, yang keempat pubis, yang kelima koksidis. Yang pertama yaitu sakrum. Sakrum adalah bagian akhir dari tulang belakang yang terdiri dari 4 hingga 5 tulang yang menyatu. Sakrum berfungsi sebagai tempat pelekat otot termasuk otot yang terlibat dalam gerakan panggul dan pernapasan. Motorik yaitu sebagai penanda penting dalam penilaian anatomi panggul, terutama dalam menentukan posisi dan ukuran panggul pada pemeriksaan medis, seperti saat menentukan jalan lahir dalam persalinan. Yang kedua, sacroiliac joint adalah sendi yang menghubungkan tulang belakang dan panggul yang memiliki fungsi penting, yaitu menyalurkan beban dari tulang belakang ke bagian bawah tubuh secara efektif, merendam guncangan pada tulang belakang, mengubah torsi dari bagian bawah tubuh ke tubuh lainnya. Ada ilium. Ilium adalah tulang yang terletak di bagian atas dan terbesar dari tulang panggul. Ilium berfungsi menahan beban dan merupakan bagian dari struktur yang memastikan tulang belakang ditopang saat tubuh tegak. Bagian dari ilium adalah ada iliac crest. Iliac crest adalah bagian atas dari tulang panggul yang berbentuk melengkung. Iliac crest berfungsi dalam mendukung otot-otot perut, punggung, dan kaki. Yang kedua, ada pelvic brim. Pelvic brim adalah garis imajiner yang membatasi rongga panggul dari rongga perut. Secara anatomi, pelvic brim terdiri dari struktur tulang yang membentuk tepi atas dari rongga panggul. Fungsinya adalah untuk memisahkan rongga panggul dari rongga perut dan memainkan peran penting dalam proses persalinan karena ukuran dan bentuk pelvic brim dapat mempengaruhi kemampuan janin untuk melewati saluran lahir. Ketiga, isium. Isium adalah tulang yang berada di bawah ilium dan di samping pubis. Tulang ini berfungsi dalam proses persalinan saat kepala janin mulai bergerak melalui jalan lahir. Bagian dari isium adalah acetabulum. Acetabulum adalah struktur berbentuk cawan yang terletak di bagian lateral panggul dan berbentuk dari penyatuan ilium, isium, dan pubis. Fungsinya adalah sebagai soket untuk menampung kepala femur dan tulang paha dalam sendi panggul, memungkinkan gerakan yang luas dan stabil pada sendi tersebut. 4. Pubis. Pubis adalah tulang yang ada di bagian bawah panggul atau tulang kelamin. Gabungan antara tulang pubis dari dua sisi panggul disebut simfisis pubis, yaitu sendi tulang yang berfungsi melindungi alat kelamin wanita. Bagian dari pubis adalah, dan yang pertama adalah pubis bone. Pubis bone adalah tulang yang terletak di depan tulang pinggul dekat dengan alat kelamin. Tulang ini juga dikenal sebagai tulang kemaluan. Ini berfungsi untuk melindungi organ kemih dan organ intim bagian dalam. Yang kedua, pubis crest. Pubis crest adalah bagian atas dari tulang pubis yang merupakan salah satu dari 3 bagian utama tulang panggul, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Letakkan tempat perlekatan otot penting termasuk otot rectus, abdominis atau otot perut yang membantu dalam gerakan tubuh seperti menekuk ke depan dan menopang organ dalam perut. Ketiga yaitu pubis simfisis. Pubis simfisis adalah sendi tulang rawan yang terletak di antara tulang kemaluan. Pubis simfisis berfungsi sebagai untuk menstabilkan panggul, memungkinkan tulang panggul bergerak dan berputar, menjaga integritas mekanis. Yang kelima yaitu koksidis. Koksidis adalah tulang yang berada di bagian bawah tulang belakang manusia.
tulang ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya menopang berat badan saat duduk, yang kedua menyeimbangkan saat duduk. Bagian dari koksidis adalah axial spine. Axial spine adalah penonjolan tulang isium yang menonjol hingga rongga panggul. Fungsinya sebagai penanda anatomi dalam persalinan, mendukung gerakan tubuh saat perlindungan struktur tubuh. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai bidang Hodge. Bidang Hodge dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Hodge 1. Hodge 1 sejajar dengan pintu atas panggul, sejajar dengan bagian atas simfisis, dari sayap sakrum sampai ke promontori. Itu adalah Hodge 1. Selanjutnya Hodge 2. Hodge 2 sejajar dengan bidang Hodge 1. Terletak setinggi bagian bawah simfisis, mulai dari bagian sini lurus sampai di sini. Jadi patokannya itu pada simfisis, yaitu di sini. Itu adalah Hodge 2. Selanjutnya Hodge 3. Hodge 3 itu sejajar dari Hodge 1, Hodge 2, tetapi patokannya ada di axial spine. Jadi itu adalah Hodge 3. 4. Hodge 4 yaitu sejajar dengan Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3. Titik pusatnya yaitu di koksidis. Ada di dasar panggul. Itu adalah Hodge 4. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.